102 pinjol-pinjol legal sekarang di tahun ini izinnya akan dicabut resmi oleh OJK. Wah, berarti menjadi ilegal semua ya teman-teman. Seperti apa beritanya? Kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini ada yang akan saya bahas lumayan cukup menarik karena ini mengenai izin dari pinjol-pinjol legal. Karena di tahun ini OJK berencana mencabut semua izin pinjol legal. Total pinjol legal ada 102 pinjol dan itu semuanya akan dicabut di tahun ini. Apakah akan menjadi ilegal teman-teman? Namun sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan tetap kawal channel ini, dukung channel ini untuk menjalankan program bebas hutang ya. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan di tahun ini ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini OJK benar-benar di tahun ini bahkan secepat mungkin akan mencabut 102 pinjol legalnya, yaitu perizinannya akan dicabut oleh OJK. Kenapa alasannya? Di sini diberitakan, kita langsung saja ke websitenya teman-teman, tidak perlu lama ya. Kita langsung saja lihat websitenya, kenapa bisa seperti ini ya. Nah ini dia teman-teman beritanya, kalian bisa lihat OJK berencana cabut moratorium izin pinjol. Paling cepat adalah tahun ini teman-teman. Kalian bisa lihat Otoritas Jasa Keuangan berencana mencabut moratorium atau menghentikan sementara izin layanan pinjaman online. Meski belum waktunya, namun ditargetkan tahun ini sudah dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh Tris Juliana selaku Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan OJK ya. Pencabutan moratorium akan dilakukan seiring dengan perbaikan dalam sistem pendaftaran izin pinjol. Nah, semua dalam waktu dekat kesimpulan teknologi bisa selesai hingga moratorium bisa dicabut. Kita usahakan di tahun ini, bahkan tidak tahun ini, tapi dalam waktu lebih dekat lagi. Evaluasi dari sistem dalam tahap akhir ya, kata Tris usai halal bihalal ya teman-teman. Perbaikan yang di tengah disiapkan oleh OJK dalam sistem perizinan terintegrasi atau sprint ya, singkatnya di sini sprint ya. Sprint. Sistem ini akan mencabut proses pendaftaran pinjol lebih cepat dan transparan. Nantinya sistem ini akan mempermudah perusahaan yang melakukan pendaftaran pengajuan izin ke OJK bisa melihat pengembangannya. Kalau dulu submit dokumen dan perizinan, teman-teman tidak tahu proses sampai mana. Dengan sprint, dengan teknologi tahapan sampai mana itu akan langsung terlihat, ucap Tris. Tris beralasan ya adanya moratorium bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pinjol. Bahkan setelah memberlakukan moratorium oleh OJK Februari 2020 dan pemerintah Oktober 2021, tambah Tris dari 164 pinjol yang terdaftar di OJK, tersisa 102 pinjol yang dinilai memenuhi ketentuan dan peraturan OJK dari 164 yang benar-benar mengikuti regulasi dan sanggup bertahan hingga 102 moratorium ya. Ini penguatan. Itulah kenapa waktu itu kita lakukan moratorium. Nah, diketahui latar belakang pemberlakuan moratorium penertiban izin pinjol karena banyaknya terjadi penyalahgunaan dan tindakan pidana. Tuh, kalian bisa lihat ya, pidana di dalam ruang pinjol. Bahkan hal ini mendapat atensi dari Presiden Joko Widodo hingga pemerintah Kominfo dan OJK untuk melakukan moratorium pada saat itu tahun 2021 perputaran dana atau nilai omset teman-teman ya. Menteri Komunikasi dan Informatika John G. Platt pada waktu itu mengatakan OJK akan melakukan moratorium untuk penertiban izin fintech atas pinjaman online legal yang baru. Kominfo juga akan melakukan moratorium penertiban penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru, meningkatkan 107 pinjol legal yang saat ini telah terdaftar resmi beroperasi di bawah tata kelola OJK. Jadi ini berfungsi untuk menseleksi lagi teman-teman, menseleksi aplikasi pinjol mana yang benar-benar mentaati aturan dari OJK. Karena di sini juga terlihat bahwa
pinjol ini menyalahgunakan ataupun tindakan pidana ya, sering melakukan tindakan pidana teman-teman di dalam ruang pinjolnya. Jadi OJK sudah bergerak secara bagus untuk membenahi perizinan aplikasi pinjol mana yang memang berhak mendapatkan izin, teman-teman, seperti itu ya. Nah itu dia teman-teman beritanya, jadi mudah-mudahan saja ini terjadi karena ini juga bisa mengantisipasi tindakan-tindakan seperti ancaman-ancaman debt collector. Ini juga karena memang salah mereka sendiri ya, salah pinjol-pinjol sendiri, salah debt collector itu sendiri. Karena memang mereka itu berperilaku sudah ke jalur hukum pidana. Jadi OJK ini akan mencabut semua izinnya, lalu akan diperbarui lagi untuk pinjol-pinjol yang benar-benar mentaati aturan dari OJK. Jadi tidak seperti ini. Karena banyak pinjol-pinjol yang memang tidak mentaati aturan dari OJK dan itu bertindak ke hukum pidana malahan tentang perilaku pinjaman online ini ya teman-teman. Ini jadi nilai positif untuk kita semua, mudah-mudahan saja ini terjadi. Jadi untuk teman-teman, jadi kita ini tidak akan kedepannya itu tidak akan tertekan lagi jika memang ada aplikasi pinjol-pinjol itu lulus dari verifikasi OJK, dari benar-benar izin dari OJK. Karena kalau mereka tetap seperti ini, mereka itu tidak akan lulus ya. Kalian juga bisa membantu OJK dengan cara melaporkan aplikasi-aplikasi seperti mungkin ada tindakan-tindakan yang memang merugikan kita, mengintimidasi seperti sebar data. Nah, itu kalian bisa laporkan ke website OJK. Itu juga berpengaruh karena nantinya akan menjadi nilai untuk aplikasi pinjol ini sendiri, teman-teman. Jadi silakan kalian yang memang merasa mengalami tindakan yang benar-benar tidak mengenakan dari aplikasi-aplikasi pinjol legal sekarang, kalian bantu laporkan saja ke website OJK dengan bukti-buktinya supaya ini menjadi nilai untuk mereka bahwa mereka itu tidak pantas ada untuk melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Ya kalau tidak ada pinjol yang diizinkan berarti semua akan menjadi ilegal, teman-teman ya. Jadi tidak akan ada lagi pinjol legal kalau perilakunya masih seperti ini ya. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi, teman-teman ya. Oke, mungkin saja sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya sebagai informasi tentang pengguna-pengguna di aplikasi pinjaman online. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.